Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Rajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, di sini saya akan cobain review dari ROM Oxygen OS yang di sini portingan dari OnePlus 6 ya, bukan yang 7 Pro guys. Tapi dari buat animasi sih sama aja ya. Oke, ini dia dari home screen-nya. Cuma sekilas sih kita lihat beda wallpaper doang ya, tapi di aplikasi bawaannya kurang lebih sama aja sih sebenarnya guys. Dan di sini perbedaan paling mencoloknya sih sebenarnya dari versi kernel ya. Kita lihat dulu button di status, dan yang paling mencolok sih sebenarnya dari versi kernel, kalian bisa lihat sendiri guys. Di sini pakai kernel dari Ancin ya, dan di OnePlus 7 Pro pakai kernel RAD. Kalian bisa cek di video kita beberapa hari yang lalu sudah ada itu OnePlus 7 Pro. Dan di sini pakai Ancin, dan ini terasa beda banget ya, dan saya lebih ngerasa sih gimana ya. Di sini sih enak, cuma kadang kalau browsing dari Chrome itu kadang suka delay, kadang suka lemot gimana gitu, agak kurang nyaman dan risih banget sebenarnya kalau browsing pakai di ROM ini. Sebenarnya entah dari kernelnya ataupun dari ROM-nya saya nggak terlalu paham guys. Cuma saya di sini pemakai, dan yang saya lihat dari perbedaannya sih sekilas yang ini doang ya dari kernel, dan yang lain kurang lebih sama. Kita lihat lagi dari sistem. Di sini ada sistem update ya, jadi bisa update otomatis. Jadi kalian kalau pakai di ROM rata-rata sih sekarang di Android 10 sudah ada sistem update-nya, bisa update OTA guys. Cuma ujung-ujung pasti tetap update via TWRP ya, download for ROM. Dan di sini ada rambos, cuma saya nggak aktifkannya rambosnya. Dan kita lihat di opsi developer, lihat memori, dan free-nya sekitar 700 guys, 700 MB, dan menurut saya ini masih oke lah ya, karena secara di ROM-ROM yang lain sih kurang lebih hampir sama 700 sih, apalagi di kernel Ancin ya sekitar ini sudah oke lah. Dengan tapi fiturnya sih nggak banyak-banyak amat sih sebenarnya di ROM ini guys. Untuk fitur sih kurang lebih hampir sama ya, dan di sini nggak ada bahasa Indonesia, itu kurangnya, nggak ada bahasa Indonesia, cuma ada bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Dan di sistem cuma ini doang tampilannya, dan ada OTG harus diaktifkan ini kalau mau pakai OTG guys. Dan yang lain sih kurang lebih hampir sama ya. Di utilities ini yang ada settingan-settingan bawaan, dan saya juga kurang makai lah, saya nggak terlalu pakai. Dan di baterai nantilah dulu. Di lokasi, oke, di lokasinya aman ya. Jadi saya sudah cobain buat share lokasi WhatsApp dan Chrome, di sini masih aman guys, masih oke. Oke, untuk di lokasi aman ya guys. Jadi buat kalian yang kebutuhan pakai lokasi aman di ROM ini, jadi buat referensi doang sih di review ini guys. Oke, yang lain di security kita lihat di sini ada, saya sudah pasang fingerprint, dan di sini juga ada face unlock guys. Cuma saya nggak pakai karena kebutuhan saya nggak perlu face unlock ya. Tapi untuk di fingerprint ini sih sebenarnya enak ya, fast response, masih nggak ngebug lah, masih aman. Dan yang lainnya hampir sama aja dari button, dan di button ini settingan seperti gesture doang. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih settingan kustomisasi. Kalau kalian cari kustomisasi banyak sebenarnya bukan di ROM ini ya. Ini cuma menang tampilan doang, wallpaper doang sih sebenarnya guys. Dan settingannya nggak terlalu banyak amat ya, saya seperti ini doang. Dan cuma pembedanya ada kustomisasi di sini untuk ganti tema doang nih, tema seperti wallpaper dan gaya jam, icon gitu, dan ada font, tapi font bawaannya cuma ada 2 di sini guys. Oke, dan seperti itu. Dan di sini ada tema ya, ada tema ini, tema terang dan gelap sih, cuma kita nggak terlalu perlu. Dan di display kurang lebih seperti ini ya, dan ini sebenarnya hampir sama dengan ROM portingan OnePlus 7 Pro sebenarnya guys.
seperti ini, ada settingan status bar, cuma ini ya dibilang ada ya ada, dibilang minim ya minim juga sebenarnya. Dan yang lainnya sih hampir sama, yang kalau di Bluetooth sih ini masih aman di Bluetooth, nggak ngebug Bluetooth, dan hotspot juga enak, masih aman. Di sini nggak bisa aktif WiFi dan hotspot secara bersamaan ya, nggak kayak ROM custom ROM yang pada umumnya guys, agak berbeda sedikit. Dan kita lihat aplikasi dari settingannya kurang lebih seperti itu, tapi baterai ntar kita akan coba review baterai. Oke guys, ini dia penggunaan baterainya, dan di sini baterainya sudah 9% ya. Sebelumnya saya sudah charger sampai 100% untuk penggunaan baterai di ROM nih guys, dan penuh terakhirnya 11 jam yang lalu ya. Penggunaan layarnya dapat 8 jam lebih ya, hampir 9 jam untuk penggunaan layar guys. Dengan baterai 9% ini lobet banget sih ini sebenarnya. Dan ini dia penggunaan saya di sini nggak banyak ya, saya cuma sekedar sosial media doang, sekedar chatting ala chatting, browsing dikit-dikit, dan saya kebetulan lagi cari promo di Shopee sebenarnya guys. Dan penggunaan saya di sini nggak ngegame ya, tapi kita akan review game juga untuk di ROM ini guys. Cuma menurut saya dengan 9% ini dan dapat waktu layar 8 jam 43 menit ini sudah lumayan enak sih sebenarnya. Ini sudah termasuk enak ya, apalagi kernelnya pakai Ancin ya. Walaupun saya agak kurang nyaman di ROM ini, sebenarnya saya kurang nyaman walaupun ini hemat baterai, hemat daya, cuma saya kurang nyaman sebenarnya di ROM ini. Ini agak sedikit lemot, agak sedikit delay gitu. Kita mau geser kiri kanan kembali klik, ini agak sedikit delay saya lihat di ROM ini. Yang saya rasakan guys, walaupun nggak kelihatan, nggak saya tampilkannya di sini, agak sedikit kurang. Tapi kalau kalian pengen nyoba ya nggak masalah, kalian coba aja sendiri biar kalian ngerasain, karena beda HP bisa beda rasa guys. Oke, dan kalian bisa lihat di sini dari aplikasi bawaannya, di sini nggak ada pemutar musik, dan saya nggak install pemutar musik ya. Biasanya saya pakai pemutar musik dari Walkman, cuma saya nggak install di sini guys, karena saya kebetulan nggak denger aja. Dan di sini juga nggak ada perekam layar, perekam suara ada untuk aplikasi bawaannya. Di sini juga kameranya ada dua ya, ada kamera MIUI sama kamera Mi. Saya nggak ngerti buat apa pasang banyak-banyak kamera ini, buat apa sih sebenarnya. Ada dua. Dan ini bukan kamera MIUI ya. Dan di sini file manajernya juga dua guys, ada file dan file. Ini banyak buat apa sih sebenarnya? Saya nggak ngerti, cuma ya nikmati aja, kita cuma pemakai guys. Dan kalau dari settingan di status bar kalian bisa cari seperti ini ya. Ada lebih dikit, saya masih wajar lah lebih dikit. Dan di sini juga ada untuk perekam layar guys. Di perekam layarnya sudah enak, kebetulan enak ya, karena ini sudah support untuk 60 fps dan resolusinya juga bisa gede guys. Benar sudah enak buat ngerekam layar kalau kalian butuh sih. Kalau buat penggunaan saya nggak butuh rekam layar ya. Kalau kalian butuh ya ini salah satu enak sih sebenarnya guys untuk direkam layarnya. Dan saya sebelumnya belum nge-game PUBG, tapi kita baru aja install, kita cobain guys. Oke guys, di sini kita sudah login untuk PUBG Mobile ya, dan di ROM ini juga ada game turbonya ya, seperti di MIUI guys. Jadi kalau kalian install ROM ini ada game turbo juga, jadi lumayan enak lah ya, terbantu sedikit buat kalau main game. Dan di grafis sudah support untuk grafis HD dan frame rate-nya high ya. Saya bisa maklumin karena sudah pakai kernel dari Ancin sih sebenarnya. Tapi oke lah, kita belum cobain. Dan di audio juga sudah high ya, kita cobain dulu satu match doang guys. Oke guys, di sini kita sudah loginnya, dan menurut saya ini masih enak sih sebenarnya, walaupun kalau di chat agak gimana, walaupun wih, kelalah sebenarnya nih. Cuma oke lah. Si enak ya. Walaupun agak kurang sensitif, saya ngerasa agak lengket sebenarnya, kurang sensitif di layar. Jadi buat kalian yang pengen cobain ROM ini, mungkin kalian bisa ganti kernel ya guys. Kalian ganti kernel pakai yang lain kayak di RAD ataupun di Certigal, mungkin lebih enak lagi ya.
Oke guys, mungkin cukup itu doang review singkatnya. Kalau kalian pengen cobain ROM ini, nanti kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Oke, buat kalian yang suka dengan video, jangan lupa like, share, dan subscribe.